Jadi begini Bang Juma, bagaimana Yuk, bisa umat Islam bisa berdiri sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal? Nabi Muhammad SAW jasadnya meninggal, tapi Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti ada berujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen ya betina ini datang untuk menghujat-hujat dan langsung ditampol balik oleh Angki Suma yang pada akhirnya terpungkam mulutnya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. turun jadi manusia, lalu dikatakan inilah kambing, inilah domba yang menebus dosa. Alah, itu penghinaan itu. Sudahlah Tuhan dianggap jadi manusia, sudah gitu dianggap lagi domba, dianggap binatang, habis itu digerek, ditombak, dibunuh, digantung. Alah, itu ajaran apa itu? Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Aku Tuhan mengutus rasulku Nabi Muhammad dari kalangan manusia itu sendiri untuk membacakan kepada mereka Al-Qur'anku dan untuk mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan hikmat yang sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau mau masuk surga, solusinya cuma satu, dinul Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Selesai, silakan. Oke, tadi abang bilang kan disucikan atau yang mau ke surga itu harus disucikan dulu, harus orang yang suci. Jadi gini bang, yang mau kutanya lagi bang, apakah sudah ada manusia atau yang pernah menjadi manusia di dalam Muslim, mau di Al-Qur'annya atau mau di dalam dunia nyata sekarang yang sudah suci akibat masuk Islam? Ya, seluruh umat manusia itu manusia suci. Manusia Islam itu manusia suci. Contoh, ketika mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, lalu mereka beristighfar, lalu mereka sholat, sujud, menyembah kepada Tuhannya, mereka itu adalah manusia suci. Mereka nggak makan makanan yang diharamkan, mereka tidak minum minuman yang diharamkan, mereka tidak mengotori jasad mereka dengan hal yang dengan najis. Tidak. Mereka mensucikan jasad mereka, tubuh mereka, dan mereka membersihkan rohani mereka. Jadi Islam itu kenanya dua, membersihkan jasmani. Apa jasmani ini? Tubuh, raga kita. Makanya di Islam itu ada mandi junub, ada mandi tahir, mandi besar. Kemudian ada wudhu, pembasuhan. Kemudian mereka secara rohani membersihkan jasad rohani mereka, membersihkan rohani mereka dengan zikir, dengan ibadah, amalan-amalan soleh. Coba, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang yang makan babi apa boleh dikatakan orang suci? Sementara dia memasukkan ke dalam raganya, ke dalam tubuhnya hal yang diharamkan Tuhan. Di Islam tak bisa. Maka Islam itu ketika orang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu suci bersih seperti kain atau kertas yang putih tanpa noda. Ketika mereka punya noda, maka mereka mencuci diri mereka. Seperti kain ketika mereka kena noda, maka mereka mencuci pakaian tersebut. Apa cuciannya? Apa mesin? Apa alat mencucinya? Wudu. Bagaimana caranya kemudian untuk merapikannya? Sholat. Maka umat Islam ketika dia keteteran dengan dosa, kembali kepada Tuhan dengan sholat. Ibadah, sholat, ibadah, sholat. Makanya saya berpesan melalui forum ini, kalau ada saudara-saudara Islam yang melakukan kemaksiatan, ya jangan lupa sholat. Karena sholat itulah yang akan membersihkan maksiat saudara. Kalau Anda menumpuk maksiat, berarti Anda membuat antara Anda dengan Tuhan Anda itu berlumut.
Salat inilah yang membersihkan lumut. Ibarat antara kita dengan Tuhan kita itu ada cermin. Semakin banyak kita sholat, semakin bersih cermin kita. Semakin bersih cermin kita, semakin nampak kuasa Tuhan. Semakin nampak kuasa Tuhan, semakin bisa kita menjaga diri dari maksiat yang lain. Maka sholat, dan sholat. Karena sholat itulah yang membersihkan kemudian manusia dari dosa. Begitu saudara-saudara. Jadi Islam itu suci orangnya. Islam itu bersih. Banyak maksiatnya, tapi dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Setinggi apapun kemudian dosa-dosanya, ketika mereka umat Islam itu bertaubat dengan taubatan nasuha, seketika bersih seperti kertas yang bersih. Tuh saudara, jelas itu. Oke. Jadi gini bang, tadi kan ku dengar-dengar abang bilang itu manusia, orang Islam itu kalau sudah menganut agama Islam itu pasti disucikan dan suci, dan ketika berbuat dosa itu pasti bertobat atau apa gitu. Maksudnya gini bang, yang dikatakan suci itu apakah bisa berganti-ganti jadi pendosa, kemudian menjadi suci lagi setelah bertobat habis itu pendosa? Karena setahuku bang, iya betul yang abang bilang tadi itu memang haram, itu perbuatan dosa. Cuman masih banyak perbuatan dosa yang tidak harus terlihat mata. Itu maksudnya bang. Jadi itu bisakah dikatakan dengan suci atau tidak? Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Kalau dalam surah Yasin atau dalam surah Al-Muluk, itu Al-Quran menjelaskan, menarasikan. Apa kata Al-Quran? Dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu ketika mereka beriman, dijelaskan di ayat selanjutnya, innama tunziru manittaba dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi umat Islam itu tadi dibersihkan rohnya. Roh ini dibersihkan dengan zikir, roh ini dibersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Umat Islam itu selalu beristighfar, bertaubat. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, berlari. Umat Islam itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukankah seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Dan implementasi dari pertobatan umat Islam itu ya beristighfar. Mulutnya, hatinya mengatakan ampuni aku ya Allah. Mulutnya mengatakan ampunilah aku ya Allah. Perbuatannya mengatakan aku membuktikan diriku untuk diampuni, yaitu aku bertaubat dari hal-hal yang membuat aku jatuh dalam dosa. Itu. Jadi di Islam itu ketika melakukan dosa, kembali astaghfirullahaladzim, bertobat. Kalau di Kristen, ya maaf nih, Tuhan mereka harus mati di atas tiang salib. Oke, sekarang ketika Kristen berdosa lagi, apa yang mereka lakukan? Bunuh Tuhan lagi gitu. Ujung-ujungnya bertobat lagi kan? Lah berarti meniru-niru agama Islam. Kenapa harus bertobat lagi? Bukankah Yesus itu sudah mengampuni dosa kalian? Jadi logikanya, kalau Yesus sudah menebus dosa kalian, maka kalian bebas melakukan dosa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 5 nomor 4. Galatia 3 nomor 27. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, oleh Paulus. Kalian bukan lagi hamba, kalian adalah orang-orang merdeka. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari penghambaan. Dari apa? Dari aturan-aturan. Jadi orang Kristen itu bebas, mau ngapain aja boleh. Lah kalau orang Kristen melakukan dosa lalu bertobat, itu lucu. Lucu itu kalau ada orang Kristen bertobat, itu lucu kali. Untuk apa Kristen bertobat? Bukankah dosa-dosanya sudah ditebus? Jadi apapun yang dilakukan, ya silakan. Anda bukan hamba Tuhan lagi. Anda adalah pewaris. Sebagai pewaris Tuhan, ya dia adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, masa ada dosa? Tuhan bebas nggak? Bebas. Tuhan mau ngapain aja boleh nggak? Boleh. Begitulah kalian yang adalah anak Tuhan. Kalian boleh apa saja karena kalian adalah pewaris. Jadi jangan pernah menyentuh ajaran Islam bertobat. Itu lucu.
Makanya di Kristen itu nggak ada aturan, Bung, nggak ada larangan. Di Kristen itu apa larangannya di Kristen? Nggak ada. Itu baik-baik. Jadi gini bang, sebenarnya sih kalau jawaban abang atau keterangan abang dari pertanyaanku tadi ya belum menjawab seutuhnya sih. Rasa penasaran awak belum terjawab secara seutuhnya. Cuman gini bang, mungkin ada kawan yang mau membantah yang abang bilang itu, saya kasih waktu dulu lah. Karena niat saya bang mau mencari mau cari tahu atau penasaran. Jadi saya tidak pandai berdebat. Tapi mungkin dari keterangan abang mungkin ada kawan yang mau berdebat. Jadi saya kasih waktu dulu bang. Siang Bang Juma. Iya, Siang ya. Bang Juma. Iya. Mau bertanya, apakah Nabi Muhammad adalah Mesias palsu atau Nabi palsu? Nabi palsunya dinubuatkan di dalam Bible itu datang kepada muridnya Yesus dan berada pada angkatan pertama, yaitu abad pertama. Datang kepada kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Itu nabi palsunya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tidak pernah mengaku bertemu makhluk yang mengaku akulah dia. Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun diceritakan di dalam Bible sebagai nabi palsu. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Sedangkan nabiku adanya di abad ke-7. Itu jawabannya. Terima kasih jawabannya. Jadi Yes, begini Bang yes. Juma, bagaimana bisa umat Islam bisa berdiri sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal? Nabi Muhammad SAW jasadnya meninggal, tapi ajarannya tetap hidup sampai hari ini. Yesus ajarannya setelah dia terangkat ke langit langsung habis, hilang langsung. Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi setelah dia terangkat, Yesus dikenal sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Selesai. Yesus masih hidup, ajarannya mati. Nabi Muhammad sudah mati, ajarannya hidup. Sampai hari ini 2000 tahun kerajaan Nabi Muhammad masih berdiri dengan kokoh. Kerajaan Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Kitab sucinya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Ajaran agamanya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Tapi Yesus, ajarannya mana? Hilang. Gak ada lagi ajaran Yesus hari ini. Silakan. Ajaran Yesus kan damai sejahtera Bang Juma. Ajaran damai sejahtera itu sudah dibasmi oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Ajaran damai sejahtera itu adanya di dalam Torah. Coba Anda baca hukum utama dan hukum terutama. Seluruh hukum pertama dan utama dan hukum kedua itu termaktub di dalam hukum Torah. Kepada Tauratlah kedua hukum ini kemudian tersimpul. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk ajaran kasih damai sejahtera. Habis. Makanya muncul agama Paulus, agama Kristen, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan yang mengaku Kristus. Bagaimana caranya orang Kristen mengatakan ajaran Kristen ini adalah agak damai sejahtera? Bagaimana mau damai? Ditanya yang mana Tuhanmu? Yesus. Yang dua pensiun? Enggak, dia juga adalah Tuhan. Berarti ada tiga? Enggak, satu. Satu yang mana? Satu dalam tiga. Tiga yang satu dalam satu. Bagaimana mau damai kalau konsep Tuhan aja nggak selesai-selesai? Mau sejahtera? Sejahtera apa? Sudah diwanti-wanti. Warisan yang disiapkan oleh Yesus adalah pengusiran. Bagaimana mau sejahtera hidupnya? Sedangkan Yesusnya berkata di dalam pengajaran Yesus Matius 19, jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala kehendak Bapa. Kalau kau sudah melakukan segala kehendak Bapa, maka juallah seluruh hartamu. Kalau kau sudah jual seluruh hartamu, maka jadilah pengikutku. Kristen jual harta enggak? Enggak. Mereka memperkaya diri dengan memungut perpuluhan yang tidak ada simbol dan simpulnya dari ajaran Yahudi. Apa yang damai sejahtera di Kristen? Enggak ada. Dia damai dan sejahtera nanti setelah Indonesia merdeka. Karena orang Islam mayoritas mengusir penjajah.
Bagaimana mau damai sejahtera kalau Belanda masih menjajah? Silakan, pertanyaan ketiga. Orang Kristen itu pemimpinnya Bang Jumat tidak ada yang 2 kali kawin, 3 kali kawin. Jadi damai sejahtera semuanya. Oke. Agama yang melarang 1 kali kawin bagi laki-laki itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Contoh, saya punya istri. Oke? Suatu hari saya ketemu dengan Agnes Monica. Agnes jatuh cinta sama aku juga jatuh cinta sama dia. Karena kami dilarang kawin 2 istri, apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Di masjid. Ayo. Iya. Apa yang kami lakukan? Tapi di Islam, ketika saya bertemu dengan Agnes, dia juga suka sama aku, saya juga suka sama dia. Aku balik ke rumah. Mama sayang, ya papa, boleh nggak papa nikah lagi? Boleh. Yang penting siapa calonnya? Agnes menikah. Oh boleh mah. Boleh pak. Kawin halal nggak? Halal. Tapi di Kristen boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Berzina. Bahkan kepada sesama jenis pun boleh dalam agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, agama yang melarang laki-laki, menghambat laki-laki, di mana Yesus dalam kitabnya sendiri, Lukas 18, membolehkan menikah lebih dari 1000 manusia, maka itu adalah agama yang melegalkan persinahan dan per-LGBT-an. Hayo. Kalau Margareta ketemu dengan Bang Suma di gelap malam, Anda tidak pernah kemudian melihat orang seganteng Bang Suma di dalam kamar berdua, apa yang kita lakukan kira-kira? Hah? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol. Ada datanya Bang Jumat. Mi, re, do. Kalau di Islam, la taqrabuz zina, nggak boleh berzina, mendekati aja nggak boleh. Maka supaya kita bisa memuaskan birahi sampai pagi, karena suami saya dalam perjalanan, ya harus nikah. Suami Margareta nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah, ya harus nikah. Begitu. Islamlah agama yang rasional, Kristen agama irasional. Marilah. Ada lagi pertanyaan keempat. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami Margareta tidak ada di rumah. Itu. Ada pertanyaan keempat, hati-hati ketampol, hati-hati milih pertanyaan. Bang Zuma ini ibarat komputer yang begitu ditanya langsung nampar. Langsung menjawab, sorry. Ada Bang, udah cukup. Ya udah, Silakan Bang udah. Frans, Hutap ya. Makasih. Bang Handi diambil alih dulu. Bang Handi, saya mandi dulu sebentar, mau persiapan ke Pekanbaru. Iya. Ketemu nanti teman-teman ya. Salam ya. Banyak. Tapi tolong saudari Margareta ini kan orang baik. Jangan disuruh ngamsal dia di sini dulu ya. Mudah-mudahan dia bisa bertobat. Silakan teman-teman. Tapi pertanyaannya memang agak sedikit nyeleneh sih. Nah, cuman tabokannya Banjuma yang membuat dia terdiam. Karena apa yang dia tuduhkan terjadi di antara mereka. Itu Margareta, apa yang kau tuduhkan terjadi di antara kalangan Anda sendiri loh. Data ada, kelakuan iya. Ada orang Kristen bagus-bagus semuanya, nggak ada yang menyalah. Yakin? Yakin itu? Ajarannya loh Mbak. Kata-kata jorok itu Mbak di Bible semua loh adanya. Kata-kata prot-prot di Bible loh Mbak Margareta. Kata prot-prot, persendalan, onan, ya semua ada di Bible loh Mbak. Cuman Margareta jarang baca karena. Tapi di lapangan nggak ada orang Kristen, yang ada yang berjilbab semua. Orang Kristen berjilbab? Emang kalau ke gereja itu pakai rok mini, pakai singlet? Gimana sih? Kebalik-balik Bu Margareta ini.
Jadi betul kata Bang Juma itu tadi. Nabi Muhammad SAW jasadnya memang tidak ada, tapi ajarannya nggak pernah mati. Sampai detik ini masih ajarannya, karena dirahmati oleh Allah Indonesia merdeka. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Bukan rahmat Yesus. Yesus terangkat Ajaran Nabi dulu. Muhammad itu 10 kali kawin, kawin di Yesus bocil. terangkat, Yesus terangkat, ajarannya hilang, diganti sama ajaran pagan. Mana ajaran Yesus sekarang yang hidup? Apa yang mau diambil? Justru kamilah Muslim ini ingin menghidupkan kembali bahwa Yesus itu untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah satu Tuhan. Datang Paulus, no nehi muhabbat iki. Jangan menyembah satu Tuhan, tapi kita buat Tuhan baru yang pernah mati terkutuk di tiang salib. Saya buatkan surat, mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ajaran original Yesua Amasya atau Yesus itu hilang, ditelan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Buku inilah yang kau pegang sekarang itu. Tapi Margareta ini mengatakan kami pengikut Yesus. Yesus yang mana dulu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, mengatasnamakan aku. Para Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Paulus ketemu, dipercaya. Para Yesus mengatakan jangan percaya. Inilah yang saya maksud tadi Bang Jumba, bahwa ajarannya asli Yesus. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu langsung ada seorang perempuan Kristen ya mencoba untuk menghina-hina, namun pada akhirnya ditampol oleh kitabnya sendiri ya. Kalau cerita masalah fitnahan itu ya Kristen lah jagonya. Dan mengapa orang-orang Kristen itu selalu mempertanyakan hal itu ya terhadap umat Islam? Karena memang di dalam keyakinan mereka itu ya ketika mereka beribadah itu yang disampaikannya kepada jemaatnya oleh pendetanya, sehingga nampak ya keluar dari lisan-lisan jemaatnya ketika mereka itu bertanya tentang Islam. Mereka pasti tendensinya itu ke baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mereka itu akan membuat keburukan. Nah, namun ya mereka acap kali ditampol oleh kitabnya sendiri yang sesungguhnya mereka tidak pernah membaca isi kitabnya itu sendiri, sehingga keburukan-keburukan itu tersemat kepada Islam gitu. Mereka anggap Islam itu sangat buruk ya, sementara di kitab mereka pun ada. Inilah bukti nyata bahasanya mereka itu tidak pernah membaca isi kitabnya. Nah, jikalau seandainya mereka tahu ayat-ayat yang seperti itu, maka tidaklah mungkin mereka itu akan menghina baginda Nabi. Itu tidak akan mungkin. Karena apa? Mereka tahu kalau menghina Nabi pasti akan dikembalikan ke isi kitab mereka dan akan berbalik kepada mereka sendiri. Itu. Jadi oleh karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, namun mereka gemar membuat fitnahan. Jadi apa yang terlontar dari lisan mereka itulah yang terlahir dari hatinya, dan itulah yang terlahir dari pengajarannya, yang dimana pendeta-pendeta mereka membahas tentang Islam itu tentang keburukannya yang sesungguhnya mereka buat-buat sendiri, mereka karang-karang sendiri ya, lalu dipercaya oleh jemaatnya, lalu terlontar kepada lisan-lisan bodoh mereka ya, yang dialamatkan kepada Islam. Maka ketika bertanya mereka selalu hal-hal buruk tentang Islam. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irif Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب